di marketing itu benar-benar dari nol. Barang dulu aku sendiri dari sendiri, nambah jadi 2 orang. Aku ngerasa ternyata marketing sangat kompleks. Bukan hanya kita ngambil before after tadi, kita juga harus nanggepin mandor, tukang. Kadang di lapangan juga ada yang hampir ribut. Ketika di kampus tuh belajarnya lebih tentang menjual produk gitu loh, yang lebih visible gitu kan. Sedangkan kalau di kontraktor kan kita menjual jasa gitu. Jadi ya lagi-lagi seperti apa yang udah disebutin dari tadi, kita coba untuk menjual kepercayaan gitu, trust, untuk klien bisa percaya dan akhirnya menggunakan jasa dari kita Taruna Aja Bangunan gitu sih. Halo Taruners, welcome back to Taruna Jaya Bercerita. Kalau biasanya orang lihat dunia kontraktor itu identik dengan proyek dan bangunan, hari ini kita mau ngobrolin orang-orang di balik brandingnya. Karena ternyata dunia marketing kontraktor itu nggak sesimpel cuman upload before after doang. Episode hari ini sedikit berbeda nih guys, karena semua pertanyaannya akan datang langsung dari Bu Astrid. Kita akan spill dari behind the scene sampai kebiasaan random tim marketing yang mungkin nggak pernah kelihatan di kamera. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke pertanyaan pertama. Ready? Oke, ready. Hmm. Hal paling nggak terduga waktu pertama kali kalian kerja di bidang konstruksi. Apa? Mungkin menurut aku sih, ternyata proses bangun rumah itu ribet banget gitu loh. Aku kira kan kayak dulu kayak lihat hasil akhirnya tuh ya udah langsung bagus aja gitu kan. Ternyata sekarang tuh jadi lebih ngerti kalau misalnya ada banyak detail kecil yang ternyata itu penting banget, dan kayak ya semuanya tuh bertahap gitu loh, ada prosesnya, nggak langsung tiba-tiba langsung sempurna gitu. Jadi sebagai tim marketing kita kan juga yang suka update progres proyek gitu kan. Nah di situ kita juga jadi tahu kalau misalnya ya semua itu udah tahapannya, nggak langsung tiba-tiba langsung bim salah bim dar bagus gitu Jadi, kan, enggak. Ada hitung-hitungannya lah ya, kayak Yes. misalkan rumah berapa untuk strukturnya berapa, itu sih Mm-mm. nggak asal tebak gitu kan. Kalau dulu kan ini orang ngerjain segini-segini, oh ternyata itu ada hitung-hitungannya. Ternyata di balik itu semua ada proses hitungnya Iya. juga, nggak semuanya masa untuk bangunan kayak kayak tipe A dan Nah, tipe B tuh ternyata sama, ternyata enggak kan, beda tergantung beda beda juga luasnya gimana, jadi dihitung strukturnya kan, strukturnya. kebutuhan untuk bangun rumah itu tuh ya beda-beda, butuhnya berapa? tergantung maunya kayak gimana. Terus, sebenarnya marketing kontraktor tuh ngapain aja sih selain bikin konten? Biasa kan orang mikirnya konten marketing kontraktor before, after. Dan itu kan butuh waktu kan. Nah, sebenarnya ngapain aja sih kalian selain bikin konten ini? Ngapain? Tahu-tahu nih. Kita juga ketawa-tawa bener ya Ya, kan, kita banyak ketawa-tawa. diskusinya, happy lah, Brainstorming. brainstormingnya nggak kaku-kaku banget lah ya, bener-bener saling share ide, dan Iya. kadang juga ya di balik itu semua juga ada funnya juga, ketawa-tawanya kayak gitu sih. Jadi sebenarnya ya bukan cuman bikin konten, ada brandingnya, Branding. kayak gimana kita, bahkan kita juga ikut, ada juga tim kita yang bagian customer service, dia juga berarti kan ada komunikasi dengan kliennya juga. Kita juga planning campaign kayak per minggu tuh kita mau up konten kayak gimana nih. Nah itu kan juga kita perlu diskusi, perlu saling sharing nih, kira-kira masing-masing dari tim tuh punya ide apa nih untuk dibuat dan akan di up di minggu ini, kayak gitu sih. Sampai apa lagi ya guys, intinya kayak kita gimana caranya kita juga mikirin untuk orang-orang atau kayak calon klien Calon kita klien. itu percaya gitu, Trust lah, lebih ke trust. yes, sama perusahaan kita Taruna Jaya Bangunan, lewat social media tentunya, karena kan kita digital Karena marketing. pintu utamanya lah ya, Yes, sosial betul. media gitu. Misalkan kayak sobat taruner pengen nyari rumah, yang pertama itu yang harus dicek itu pertama misalkan dari jasa kontraktor tersebut ada website kah, ada sosial medianya kah atau enggak gitu sih. Kenapa harus dicek? Karena itu yang bener-bener
bisa apa ya, bisa dipercaya lah. Ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba dari siapa sobat taruner nyari di web gitu, nyari di Google terus percaya gitu kan, bisa jadi apa ya, bodong. iya bisa jadi bodong juga gitu tanpa. Di media juga lagi banyak Nah. banget nih yang orang yang bangun rumah pakai jasa kontraktor, Nah. tiba-tiba ditinggal itu kan Tinggal lebih kontraktor sayang di situ. gitu kan Betul. budgetnya. Gitu sih. Jadi kan dengan adanya sosial media ini juga sebagai salah satu bukti nyata gitu kalau misalnya Kita ada perusahaan itu project, kita ada project, kita ngerjain project, Ada progres, ada progres hasil. projectnya juga, ada hasilnya juga. Jadi bener-bener kelihatan lah gitu loh, ibaratnya kayak portofolio secara digital Iya. gitulah ya. Dan ya udah, kalau dengan website kita bisa lihat juga, oh ada alamatnya, Ada oh alamatnya. ternyata ibaratnya kayak resmi lah Iya. gitu, bener nih gitu, bisa dicek juga dari Google Maps, di situ kan juga bisa kelihatan ya banyak gitu sih. Nah, terus kalian ini kan dari creative and digital marketing team ya. Aku penasaran, apa sih tantangan terbesar marketing di dunia kontraktor sebenarnya? Tantangan terbesar kalian apa? Coba deh sebelum itu mau tahu dulu, mungkin kalian mungkin ada yang belum tahu pembagian divisinya di sini apa aja. Coba diperkenalkan dulu lagi. Kalau saya bilang di sini saya memegang divisi ide konten TikTok sama Instagram Story. Halo, saya Ega, saya megang pengambilan gambar dan ngelola akun Instagram Taruna. Halo, saya Feli sebagai marketing digital. Untuk kegiatannya tuh biasanya upload TikTok live at Taruna. Halo, saya Dimas, saya sebagai videographer di Taruna Jaya Bangunan. Hai, saya Nadia, tim kreatif dari digital marketing Taruna Jaya Bangunan. Ikut juga bantu untuk jadi talent, jadi voice over, jadi host podcast, jadi apa lagi ya. Pokoknya ya jadi bagian dari digital marketing lah. Apa sih gue, ya bener gak sih? Ya benar. Nah terus dari part-part kalian nih, tantangan terbesar apa sih dari yang datang dari kalian sendiri gitu loh, di dunia konstruksi apalagi kan? Karena kalau misalnya branding barang jualan tuh kan ada tantangan sendiri. Kalian jasa nih yang kalian offer, tantangannya apa sih? Membangun kepercayaan sih Bu. Membangun kepercayaan untuk calon-calon customer. Membangun kepercayaan. Kalau menurut saya sih lebih engagement, awareness dari klien-klien baru ya. Soalnya kan juga dari sosial media sendiri kan kita juga banyak kompetitornya ya. Jadi kita harus lebih berbeda. Terus apa sih yang benefit yang diterima klien, terutama kalau misalnya jadi klien Taruna Jaya Bangunan itu seperti apa gitu. Waktu itu juga waktu pertama kali masuk di sini juga waktu itu diajak Bang Ega untuk keluar lihat proyek langsung, dan ternyata di proyek itu dijabarin nih, Taruna Jaya Bangunan tuh kalau misalnya bangun pondasi, cakar ayam atau Struktur itu ternyata jauh beda banget loh daripada kompetitor lainnya gitu loh. Jadi mungkin kita ininya ke sana. kita jualnya. Lebih utama lah. Yes, Kalau di Taruna tuh struktur itu hal yang nggak bisa dinegosiasi. Tuh. Karena itu menyangkut bangunan gitu. Ya kan, jadi kita bertanggung jawab di Taruna tuh, misalkan nggak mungkin kita asal bangun untuk struktur sih. Itu utama sih di Sipil Taruna. kita oke banget lah Iya, ya. bisa dicek langsung di video-video Taruna yang tentang pembesian itu kan Dan tentunya berstandar bisa dilihat. SNI juga. Nah, itu sih. Kayak gitu sih. Jadi ya benar, intinya ya kita harus bikin orang percaya gitu terhadap jasa kita gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita bikin konten tuh challenge-nya bukan cuman harus bagus, tapi juga harus bikin orang yakin. Berarti sebenarnya challenge-nya kalian, apalagi di sosial media ya, nge-branding Taruna untuk build trust, itu challenge terbesarnya ya. Yes, betul banget sih. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan tantangan di dunia marketing sosial media nih. Nah, kalau tantangan di lapangannya sendiri gimana? Karena saya tahu pasti untuk ke lapangan itu nggak mudah tuh ngambil konten. Kira-kira apa sih tantangan terbesar dan
problem apa nih yang sering ketemu yang menghambat kalian gitu loh? Mungkin kalau di lapangan saat kita syuting sih sebenarnya. Namanya di lapangan kita nggak bisa mengontrol para pekerja gitu kan. Entah Bisa, lagi ngebor lagi ngebor, lagi gerinda atau semacamnya. terus penting kadang kita- tiba-tiba hujan kak. Nah, tiba-tiba paling kita kalau komunikasi dulu sih, misalkan kita mau ngambil satu footage atau apa, bang bentar dulu bang ya, mau tag dulu itu sih. Jadi biar suaranya lebih enak, yang nonton juga enak gitu kan, nggak denger suara berisik gitu sih. Betul. Kalau dari segi teknis yang lain ya paling ini ya kayak ketinggalan SD card, Nah, audio nggak masuk, terus Iya, apa iya. pas lagi tag gambar di lapangan juga suaranya noise banget. Belum lagi kita juga apa ya harus nunggu misalnya kapan nih waktunya untuk dicor. Kita juga apa ya, kita sebagai tim multimedia Nunggu. itu ada waktu yang banyak untuk nunggu misalnya kapan nih harus dicor, kadang kita tungguin gitu. Jadi ya Banyak tektokan juga sih sama mandor ya. iya, tim lapangan. Sama tim project gitu, karena kan kita juga untuk tag misalnya contohnya kayak update progress proyek, kita juga perlu tahu gitu kan, ketika misal contoh tadi yang di mention sama Mas Dimas kayak ketika mau ngecor, berarti kan tim marketing juga harus prepare kayak untuk take kontennya gitu kan, terus untuk kira-kira nyari script atau ideas yang mau dibahas kayak gimana, positioningnya gimana untuk ngambil angle-nya nantinya kayak gitu sih. Jadi ya ya lumayan apa ya, complicated juga sih, cuman ya we do enjoy it sih, nggak tahu kalau aku sih enjoy ya. Yang lain sama sih. Sama sih enjoy. Sama panas aja nggak enjoy. Lu takut Iya. panas lu. Cowok lah. Sama mancing nggak? Mancing lagi. Nah, namanya di lapangan nih, pasti kan ada kejadian-kejadian yang kalian nggak, tadi kalian bilang ada yang nggak bisa kalian kendaliin lah ya. Misalkan Pernah nggak mau syuting atau lagi syuting tapi kondisi proyeknya malah chaos banget, kalian datang tuh kayak pernah sih. pernah, paling sih lebih ke observasi sih. Misalkan di satu project kita emang niat dari kantor emang pengen tag video gitu kan. Pas sampai lokasi terjadi kayak chaos banget nih, rame banget, nggak bisa nih buat konten. Paling kita observasi dulu sih untuk di hari selanjutnya sih. Ya, jadi kayak karena kita udah terlanjur datang ke Iya. proyeknya, jadi kita kayak ya udah kita mengamati aja itu Mengamati dulu. proyeknya yang kira-kira nanti kita bisa take di hari selanjutnya gitu ketika kondisinya lebih kondusif. Jadi oke, kamu kan rame tapi kita tetap ngecek apa ya, ruangan-ruangannya ya Kak, ruangan-ruangan di proyek itu kayak oke nih kayaknya kita mau ngambil ini deh di saat kondisinya lebih Iya. kondusif. Jadi lebih ke apa sih bahasanya, biar ada gambaran gitu loh, kira-kira besok tuh mau take-nya tuh di misal kita di angle ini ya, di bagian ini. Oke nanti nih kalau misalnya mau ngambil POV kayak gini nih gitu. Jadi ya sebenarnya nggak wasting time juga ya Kak. Tetap pastinya ada yang kita ambil gitu loh. Maksudnya nggak cuman buang-buang waktu doang. Jadi biar bahasanya biar lebih mateng lah besok ketika ngambil kontennya. Nah, terus ini aku ada pertanyaan buat masing-masing dari kalian. Jadi masing-masing harus jawab. Oke. Jadi pertanyaan lebih simpel sih. Hal yang menurut kalian mengagetkan atau gila ternyata dunia marketing kontraktor kayak gini ya. Ternyata gue harus kayak gini ya. Yang menurut kalian nggak sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan di awal. Coba bisa ceritain nggak? Ada nggak satu momen yang kita juga harus kayak gini nih. Kita gini nih. Mungkin start dari aku ya. Kalau aku sendiri aku juga punya pengalaman yang, karena aku belajar di marketing itu benar-benar dari nol. Barang dulu aku dari sendiri nambah jadi 2 orang. Aku ngerasa ternyata marketing sangat kompleks. Bukan hanya kita ngambil before after tadi, kita juga harus nanggepin mandor, tukang. Kadang di lapangan juga ada yang hampir ribut. Ya kan, pernah kan kita hampir ribut di lapangan. Hal-hal yang gitu sih kadang marketing juga involve di situ. Dan ternyata di balik satu video konten yang kalian nonton 15 detik 30 detik itu ternyata kita cookingnya banyak banget, dari yang skrip, panas-panasan di jalan, nentuin angle per angle, storyboardnya, apalagi kita nentuin apalagi lightingnya.
Dan kadang sepersekian detik bisa hancur gitu aja, mungkin dari data korup, bisa karena hujan, cuaca. Karena project kita ada yang jauh sebenarnya, ada yang di daerah apa Pandepokan, Padepokan, Banten, Tiga Raksa. Tiga Raksa, dan jarak dari kantor ke sana bisa memakan waktu 2 jam. Sampai sana Tata nggak bisa take apa-apa ya. Mungkin hal yang kayak gitu yang kadang Di luar kontrol. iya di luar kontrol kita. Itu pengalaman pribadi aku ya. Coba kalau dari kalian gimana? Masing-masing. Karena kan kalian beda-beda nih. POV kalian gimana? Kalau dari saya sendiri sebagai video editor, awalnya mikir tuh cuman di depan komputer ngedit, ekspor, lalu kirim ke ke tim yang lain gitu untuk diupload gitu. Ternyata selama ini salah gitu. Karena editor buat kontraktor itu sendiri, kita harus bisa menentukan hook awal tuh seperti apa dalam sebuah konten gitu. Jadi kalau kita sudah bisa menentukan hooknya, jadi kalau kita membuat konten secara utuh itu enak gitu. Jadi kita udah nentuin hooknya seperti ini, lalu untuk bagian selanjutnya itu kita ngejahitnya tuh mudah banget gitu. Terus nggak cuma itu juga, video editor juga gimana nih konsep untuk membuat ide cerita gitu. Nah, menemukan konsep ide cerita itu sendiri ya kita harus ke lapangan gitu, kita harus ke proyek gitu loh. Jadi kayak contoh misalnya Bang Ega ngambil gambar gitu, ngambil video gitu, tapi langsung diserahkan ke saya gitu untuk diolah. Kadang tuh kita sebagai video editor tuh bingung, mana dulu nih yang harus ini sekuennya mana dulu nih. Nah, lebih enaknya tuh terjun langsung ke lapangan, terus ngobrol sama Bang Ega, part ini gitu. Karena base saya sendiri kan juga belum begitu tahu ya, paham kontraktor itu seperti apa gitu. Nah, dijelasin sama Bang Ega begini. Jadi pas udah selesai sampai kantor, untuk ngedit gitu itu mudah, untuk ngejahit, untuk ngebangun ide, terus untuk membuat kontennya itu seperti apa tuh enak. Seperti itu sih. Oke, itu dari sisi Dimas. Kalau dari sisi Feli mungkin yang paling baru nih, join di Taruna. Yang lain dulu. Yang lain dulu, oke. Diem. Lu diem aja lah. Dimas. Dimas lagi Gilang. Kalau menurut saya sendiri sih, ini ya ekspektasi awal kan kirain cuma kayak bikin Instagram story kayak dari hasil 3D design, tambahin caption apa segala macam buat story lebih atraktif itu. Tapi ternyata kenyataannya kita harus ke lapangan, ambil gambar, video buat kayak progres di lapangan gitu, kayak misalnya kayak tukang lagi masang besi kayak gerinda itu, kita ambil tag. Apa sih? Jangan ketawa dulu. Maafin ibu juga udah kayak gitu pokoknya. Kita ngapain lah? Gak apa-apa, Enggak kayak kuning gitu. lanjut aja. Ini udah. Nah, lanjut aja. Iya, ambil gerinda lucu banget. Salah itu Mas Dimas lah, nggak Ayo. Bang ya Bang. Dari mana nih? Gak apa-apa, Dia lanjut tadi aja. ngambil gerinda gitu. Kayak tukang lagi gerinda, terus tukang lagi masang pasak. Oh, bentar. Berarti aku ngerti maksud Gilang. Jadi Gilang tuh nggak nyangka. Lagi pasang-pasang pernah ya. Iya, yang banyak air itu. Pasak. Yang gue foto. Itu bukan pasak. Proyek mana? Struktur itu loh. Pembesian. Jadi gue bilang itu struktur. Iya, dipasang struktur bangunan. Gak apa-apa, kan realitanya dia Benar, belum paham emang tentang benar, struktur. bagus, oke. Benar. Berarti kamu lebih mikir kayak, ternyata realitanya gue harus ke lapangan, memperhatikan semua proses struktur ini, ya itu realitanya ya. Ya, dibanding di kantor doang ya, Bang. Oke, itu dari Gilang. Coba dari Feli. Kalau dari Feli Bu, ekspektasinya ya bakal banyak di kantor, terus ya cuman ngedit video dan upload di TikTok doang. Ternyata faktanya tuh harus ikut langsung ke proyek-proyek gitu, pastinya panas-panasan. Iya, ikut ngambil dokumentasi juga ya. Betul. Kalau kalian inget tuh baju Feli awal-awal tuh masih bling-bling, masih feminine, pakai Beneran kayak office office deh. banget, Girl. flat shoes, tasnya diginiin ya kan. Makin kesini makin sporty dia.
Udah mulai menyesuaikan ya Vel ya. Udah bisa beradaptasi. Iya. Oke, lanjut. Siapa yang belum ya? Ega. Kalau dari saya mungkin persuasif sih, persuasif ke semua orang ya. Itu emang perlu banget gitu. Kenapa? Karena di dunia videographer atau marketing itu hal yang harus dipunyai gitu loh. Kenapa harus persuasif? Karena kita ketemu banyak orang gitu loh. Itu sih wajib. Kenapa? Karena kita kalau misalkan kita ngambil konten, nggak mungkin tiba-tiba kita todong nih ke mukanya kamera, bang gini, wah Iya. pasti jelek hasilnya. Lebih baik ke pendekatan Sama kopi. sama kopi, iya. Itu. Oke. Dari Nadia? Nah, sebagai anak komunikasi yang belajar tentang marketing, pastinya beda ya apa yang diajarin di kampus sama realita yang terjadi di tempat kerja gitu. Terlebih ketika di kampus tuh belajarnya tuh lebih tentang menjual produk gitu loh, yang lebih visible gitu kan. Sedangkan kalau di kontraktor kan kita menjual jasa gitu. Jadi ya lagi-lagi seperti apa yang udah disebutin dari tadi, kita coba untuk menjual kepercayaan gitu, trust, untuk klien bisa percaya dan akhirnya menggunakan jasa dari kita Tarunaja Bangunan gitu sih. Itu cukup challenging gitu loh, karena kan beda dong apa yang diajarin dulu sama sekarang. Jadi dari awal masuk sampai sekarang ya pelan-pelan udah mulai beradaptasi gitu, kayak gimana sih cara bikin konten yang bukan cuma menarik doang, tapi yang bisa bikin calon klien kita itu percaya dan mau pakai jasa Tarunaja Bangunan. Nah, sekarang buat penutupnya kita mau masuk ke segmen quick question. Waduh. Jadi jawaban ini harus jawab dengan cepat, oke? Dan masing-masing harus ikut jawab ya. Oke. First question. Siapa yang paling perfeksionis soal konten? Siapa tuh? tunjuk nih. Jawab. Nama itu. Nama, sebut nama. Ulang ya. Ulang. Cepet ya. Cepet ya. 3, 2, 1. Siapa yang paling perfeksionis soal konten? Ega. Iya. Bang Ega. Dua-dua nih. Ega, ada yang bilang Ega, ada yang bilang Nadia. Oke. Gua straight aku harus jawab. Siapa yang dar-der-dor dadakan soal konten? Bos. Siapa yang paling sering bilang ulang shot sekali lagi? Sekali lagi deh, ulang. Siapa? Mas Dimas Bang deh. Ega. Kayaknya sih kayaknya. Oh, iya. Dimas. Tapi iya waktu di Padepokan terakhir ya. Iya. Ulang lagi deh, ulang lagi. Ulang lagi sekali lagi ya. Gitu. Terus aku kayak harus jalan lagi dari ujung. Lari lagi dari awal. Ingat kan Mas? Lanjut. Gilang. Belum. Oh. Siapa yang paling beda pas on cam versus real life? Nadia. Oh iya. Benar. Masa sih? Iya. Nadia paling beda pas on cam sama real life-nya beda banget. Kontennya seperti ini. Aslinya, aduh. Ya udah lama. Lucu lagi. Siapa yang paling lama kalau take video? Siapa tuh? Nadia. Ulang dulu. Ulang lagi. Nadia sih. Kan ada sampai ada curse-nya. Iya, Nadia tuh susah banget bikin closing podcast Tuhan. Siapa yang paling sering ketawa pas syuting jadi retake terus? Bilang. Gila. Oh iya, Gilang. Kalimat yang paling sering terdengar waktu syuting. Contoh, panas banget. Ulang. Nah, kalimat apa yang paling sering terdengar Panas waktu banget. syuting? Enggak sih, bukan. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Jangan Jangan ketawa ketawa. sih benar. Jangan ketawa dulu, jangan ketawa. Jangan ketawa, panas banget, ulang lagi. 3 Ya, itu ya. sih kayaknya. Oke. Kalau kerjaan ini dijadiin genre film, kalian genre apa? Romance. Thriller.
Horor. Romance. Romance. Kalau dari horor kenapa lah? Iya, kenapa thriller dan horor? Kenapa? Horor apa kontraktor dan horor itu apa yang lo maksud? Iya, emang. Gak ada bahasa udah beres. Gue cukup ya. Kalau romance kenapa? Kalau horor bikin series jatuh cinta misalkan terus ujung-ujungnya renov rumah bangun rumah. Oh, lu. Itu bisa. Iya. Romance versi gua gitu ya. Kalau romance versi gua sama Gimana tuh? kita bekerja sama aja mencintai pekerjaan kita. Us. Iya, kan romance mencintai. Kalau thriller karena ya kadang banyak revisi. Jadi Apa? kayak aduh lagi gitu. Kalau horor gimana? Baru gimana? Gelap gelap. Lanjut nih. Lanjut tuh. 3 pertanyaan lagi terakhir ya. Oke. Siapa yang paling sering nyari angle estetik? Apa ya kan? Mega. Iya sih. Nah dia sih. Oh gue. Ya, beda. Kita berdua sih. Iya. Next, pilih mana? Take ulang 20 kali atau edit revisi 20 kali? Tek ulang. Tek ulang. Ulang. Bukan. Maaf ya, kalau minta revisi terus. Kalau revisi nih kan. Kalau revisi itu baru naruh tas. Baru mau ke atas revisi kan otomatis buka lagi. Iya. Kalau udah banget kan masih bisa. Gue dulu kan kayak gitu kali-kali. Baru udah kelar nih, ekspor kan nungguin nih. Ini belum dibalas nih kan. Ah, udah kayak mau pulang kan. Oke, balik lagi. Ada tanggung jawab itu loh. Harus selesai gitu. Maksudnya kan terus di situ ya. Iya, selesai di situ. Ya juga benar. Maaf ya. Last question. Pilih mana? Syuting panas-panasan atau revisi mendadak? Syuting panas-panasan. Iya Jadi benar. panas panas. ya. Dari lu kan panas. Ada. Nah, Kan kalau revisi mendadak dingin. Kan mau naik lagi kak berarti. Iya, harus siap tek ulang. Bener, revisi. kayak gini misalkan tek ulang. Kalau hujan gimana kak? Beceng ada lagi. Capek deh. Loh, berarti kalau gitu mendingan Bu Astrid ikut pas lagi take konten dong. Betul bu. Biar nggak ada revisi terus kan. Jujur. Nah kadang aku kayak, coba nanya ibu dulu deh, ibu mau ikut nggak gitu kan. Biar kayak nggak ribet gitu sih bu. Biar kayak sekalian langsung revisi di tempat gitu. Jadi Bu Astrid ribet. Tapi kan ada bagusnya juga. In a good way. Udah, habis pertanyaannya. Ternyata di balik konten proyek yang Sobat Taruners lihat tiap hari itu ada banyak cerita dan effort yang gak kelihatan di baliknya ya. Jadi thank you buat tim marketing Taruna Jaya Bangunan yang udah sharing hari ini. Yeay. Oke guys, jangan lupa untuk follow social media kita Taruna Jaya Bangunan dan juga subscribe ke YouTube channel kita Taruna Jaya Bangunan dan Spotify juga. Kalau dengerin versi kita, versi suara. versi podcast kita yang audio dan topiknya mungkin lebih santai ya, lebih relate ke kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa search aja After Hours by Taruna Jaya Bercerita di Spotify. It's free. Okay, see you guys on the next episode. Bye bye.